Puasa ini Mhm, sambung dengan minum, tidak boleh putus. mhm, Jadi saya bilang nanti kalau ini kita lanjut, dia bilang nanti kalau saya sudah sembuh, saya pasti masuk jadi member, saya jadi saksi untuk teman-teman saya. Nah, terus ada berapa juga, jadi saya mungkin kelihatan agak lambat, tapi saya percaya bahwa justru dari situ banyak orang yang jadi member karena merasakan manfaat dari produknya. iya Begitu, Pak. iya, Jadi saya masuk dari prod manfaat produknya dulu, Pak. Saya belum bisa memperkenalkan bisnisnya karena takut nanti pengalaman iya saya pertama masuk belum ada yang join gitu, iya Pak. Sama dengan yang di Timika, yang di Jayapura juga. iya Mereka sudah itu, tapi mereka mau produk dulu. Mereka mau minum dulu manfaatnya bagaimana baru mereka itu. iya Jadi saya tidak bisa paksa mereka untuk itu. iya Jadi yang saya pakai itu untuk sementara ini, Pak. iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Jadi gini Bapak Ibu semua, ini cerita Bu Jenny ini menarik ya. Ini saya perlu kasih tanggapan boleh ya Bu Jenny ya. Jadi Iya, maksudnya di bisnis jaringan nih Bapak dan Ibu tidak ada satupun cara yang salah. Ya saya ulangi ya, tidak ada satupun cara yang salah. Semuanya benar, gitu ya. Semuanya benar. Semuanya benar tergantung dari situasi si prospek. Yang salah itu adalah kalau kita tidak ngapa-ngapain, nah itu yang salah. Mau masuk lewat produk, boleh silakan. Yang nyamannya aja, mau masuk lewat marketing plan, lewat bisnis boleh, mau masuk lewat company, perusahaan boleh, mau masuk lewat support system, sistem pembelajarannya silahkan, nggak ada yang larang. Yang tidak boleh adalah kalau kita berdiam diri. Kenapa? Karena kita sudah gabung, jangan sampai kita berdiam diri gitu. Gitu ya, gitu Ibu Jenny ya. Jadi nggak apa-apa Bu, silahkan mana yang Ibu nyaman aja. Yang penting saya selalu kasih cerita gini nih, di depan saya ini ada tembok. Ya, mungkin di depannya Ibu Bapak semua ada tembok juga, ada tembok besar. Pasti kan di tembok itu kan ada susunan batu bata ya, kan terdiri dari susunan-susunan batu bata ya. Nah, pertanyaannya kalau Bapak dan Ibu semua menaruh batu bata setiap hari satu, besok satu lagi, lusa satu lagi, dan seterusnya satu, pertanyaan saya, terjadi nggak temboknya? Tercipta nggak temboknya? Selesai nggak temboknya? Selesai dong, ya kan? Cuma memang makan waktunya lebih lama karena sehari satu gitu kan. Kalau Bapak dan Ibu, maaf nih apa ini? Oke, kalau Bapak dan Ibu apa namanya menyusun batu batanya 2 atau 3 sehari atau bahkan 10 atau 20 sehari, pasti jauh lebih cepat dibandingkan orang yang nyusun batu batanya cuma satu sehari. Gitu. Tapi dua-duanya boleh nggak? Dua-duanya boleh. Mau satu boleh, mau 100 batu bata boleh, mau 1000 batu bata sehari boleh. Semuanya boleh. Yang nggak boleh adalah berhenti menyusun batu bata. Nah, kalau berhenti menyusun batu bata, temboknya nggak akan pernah jadi. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, itu satu yang ingin saya komentarin. Yang ingin saya komentarin lagi adalah uh, walaupun kita suka masuk lewat produk, tapi jangan berarti kita tidak belajar masuk lewat marketing plan. Ya, jangan kita tidak belajar masuk lewat apa namanya company. Jangan belajar kita tidak masuk lewat support system, sistem pendidikan. Jangan. Kita harus kuasai semuanya. Walaupun nanti kenyataannya di lapangan, yang nyamannya ketemu orang itu kayaknya ini orang masuknya lewat produk lebih nyaman nih, ya masuknya lewat produk. Oh kayaknya ini orangnya nyamannya lewat marketing plan nih, lewat bisnis. Nah kita masuk lewat bisnis. Oh ini orang nyamannya lewat support system nih, dia lebih mengutamakan pendidikannya, masuk lewat pendidikannya, support systemnya. Tapi kita harus kuasai semuanya. Jangan karena kita hanya suka dengan satu pintu, kita hanya akhirnya masuk lewat satu pintu itu, jangan. Kita harus kuasai semua pintunya gitu. Masalah nanti mau masuk lewat pintu mana, ya terserah kondisi di lapangan nanti gitu. Terserah keputusan Bapak dan Ibu pada saat terjadinya di lapangan itu. Gitu. Mana yang paling nyamannya itulah yang dimasukin. Saya sering memprospek orang dan closing. Ini 2 hari betul-betul saya closing 2 kali. Dan itu tidak satu pun saya presentasi. Nggak ada saya presentasi. Saya nggak pernah buka laptop. Bahkan yang kemarin yang terakhir saya nggak bawa laptop, saya cuma cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol aja, closing gitu. Ngobrol-ngobrol produk, ngobrol-ngobrol bisnis gitu, akhirnya closing gitu. Cuma ngobrol, nggak pakai presentasi-presentasi apapun. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu memaksakan diri membuka 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 apa bahan presentasi, nggak perlu, kita lihat situasi dulu gitu. Semuanya tergantung kondisi di lapangan, makanya kita harus kuasai semuanya gitu. Jangan cuma kuasai satu, kalau cuma kuasai satu akhirnya kita jadi kaku. Kalau kita kuasai banyak, kita jadi lebih fleksibel gitu. Ini masukan aja buat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih ya Bu Jenny. Kalau Bu Jenny nggak bercerita gini, saya jadi nggak tahu harus ngomong apa gitu. Tuh. Oke, mungkin yang lain. Atau Bu Jenny lagi kalau mau cerita lagi, mau bertanya lagi silakan. Yang lain mau nanya boleh silakan.
Selamat datang Pak Dambut, Pak Bernardus, Ibu Mira. Ini nama-nama baru yang saya baru kenal ini. Ibu Yosmina ya. Iya Pak. Selamat malam. Malam. Jamil. Silakan. Ya, selamat malam Pak Yomil. Malam. Ini dia jagoan kita. Ya, luar biasa. Luar biasa. Mantap. 11-12 11-12 ya. Iya, Pak. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Silakan kalau mau bertanya loh Bapak Ibu, silakan. Silakan. Selamat malam Pak Jomil. Selamat malam Ibu Mia. Ya, dengan saya Ibu Mia dari Manokwari. Iya, Ibu Mia. Ya, timnya Ibu Ayu, Siti Iya, Bu. Rahayu. Iya, Bu. Bisnis FH ini memang setelah saya masuk dan pelajari seriusi beberapa waktu ini, belum hampir seminggu ya, dan ternyata ini yang terbaik, termudah, tersimpel untuk kita lakukan. Ya, saya sedikit ada pertanyaan kecil aja ini tentang reward yang kita mau capai. Poinnya itu yang reward yang hadiah ya, ada mobil, ada Honda, ada laptop. Yeah. Yang saya sedikit bingung ini perhitungan poinnya dari 600 poin itu. Pertanyaan saya itu maksudnya 1 poin kalau kita capai sampai 600 poin itu per 1 poinnya itu memaksudkan 1 orang yang daftar, kita registrasi atau kita rekrut atau bergantung kepada dia perhitungan poinnya itu berdasarkan level. Misalkan yang masuk kita daftar rekrut ya dengan bronze, otomatis dia poinnya 1 ya, 1 box. Nah, kalau di atasnya lagi itu 5 ya. Ketiga lagi itu 15 gold dan platinum itu 40. 40. Iya, 40. Iya. Jadi perhitungan poinnya ini untuk mencapai akumulasi 600 poin ini bagaimana? Yeah. Berdasarkan orang yang masuk, misalkan dia masuk dengan platinum, tetap poinnya 1 sama dengan yang masuk dengan bronze tetap 1 atau bagaimana, Pak? Jadi gini, Bu. Perhitungan jadi gini. Yang dicari adalah juara 1. Juara 2 atau juara 3, tapi minimal harus 600 poin. Kalau nggak 600 poin dia nggak dihitung. Dia minimal harus 600 poin. Dan misalkan gini, saya 610 nih, saya 610. Ibu Mia 612. Ya, pas akhir masa periode pemilihan nanti Ibu Mia 612, saya 610. Berarti Ibu lebih banyak dari saya. Ibu juara 1, saya juara 2. Nah, Bu Ayu misalkan Bu Ayu 500, berarti Bu Ayu nggak masuk hitungan karena belum sampai 600. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Gitu kan? Itu penentuan juaranya dilihat dari yang di atas 600. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya dihitung dari orang yang kita sponsori. Orang yang kita sponsori. Dari box, orang yang kita sponsori. Contoh, Ibu Mia mensponsori saya misalnya, saya ambilnya bronze. Bronze kan 1 box, berarti Ibu Mia dapat 1 poin. Siap, ya. Ibu Mia sponsori saya platinum, ambilnya 40 box. Berarti Ibu Mia dapatnya 40 poin. Siap, Pak. Tapi gini Bu, misalkan Ibu Mia sponsori saya nih, saya bronze gitu ya. Ibu kan dapat 1 poin ya, karena saya 1 box. Tapi ternyata besok saya upgrade jadi silver. Nambah 4 lagi, berarti Ibu nambah 4 juga. Ibu jadi 5 poinnya. Siap, itu maksud saya Pak. Terima kasih ya. Itu ya Bu, terjawab ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jelas. Ya, terima kasih Bu. Mari kita terima kejar. Kasih banyak Pak Jomil. Ya. Ibu Mia. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya share aja ya, saya share 1 materi saya yang baru saya bikin sekitar 10 menit terakhir tadi itu lagi ngobrol-ngobrol. Ini based on pengalaman aja sih ya. Apa sih basic principle di MLM itu apa sih? Prinsip-prinsip dasar di MLM itu apa sih? Ini yang teringat ya, sebenarnya yang nggak teringat lebih banyak sih sebenarnya. Cuma karena waktu saya tadi mendadak 10-15 menit, ya ini yang teringat aja ya. Nanti kapan-kapan kita ngadain sesi kedua basic principle, sesi ketiga basic principle. Yang penting kita ngerti dulu gitu loh Bapak Ibu. Kita kalau mau jalanin MLM itu kita harus ngerti dulu prinsip-prinsip dasarnya dulu. Kita ngerti teknis-teknisnya, kalau kita nggak tahu fondasi dasarnya juga menurut saya nggak kuat gitu ya. Kita sedikit aja ya gitu ya. Oke. Jadi basic principle yang saya tahu Bu, Bapak Ibu,
prinsip pertama itu gini Bapak Ibu, kita tidak meyakinkan orang lain. Di bisnis ini kita tidak meyakinkan orang lain. Ya, kita meyakinkan diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini perusahaan kita. Perusahaannya namanya Yaumil, PT Yaumil. Saya bukan direktur utama. Saya langsung CEO-nya. Bu Mia bukan karyawan saya. Bu Mia punya PT sendiri namanya PT Mia. Ya. Siap. CEO-nya orang lain. Ibu Mia adalah owner dari PT-nya Ibu Mia. Begitu juga dengan Ibu Grace, Ibu Yanti, Ibu Yati, Ibu Yeni, Ibu Ayu, dan seterusnya. Pak Nathan, Pak Ansar. Ini semua adalah PT kita masing-masing. Usaha kita masing-masing. Kebetulan saya masuknya lebih dulu aja. Kebetulan Bu Ayu masuknya lebih dulu aja. Gitu. Nah, karena ini adalah milik kita, makanya harus diyakinkan siapa? Kitanya dulu. Kita sebagai ownernya harus yakin dulu bahwa bisnis ini memang bagus. Maka tadi saya bilang, kita harus ngerti semua seluk-beluk dari bisnis kita. Bayangkan seorang owner, seorang pemilik nggak ngerti. Kan lucu itu. Seorang pemilik nggak ngerti bisnisnya. Lucu. Kalau direktur utama masih nggak ngerti mengenai keuangan, gitu ya, nggak jadi masalah. Direktur utama bisa meng-hire seorang manajer keuangan profesional. Direktur utama nggak ngerti mengenai logistik, nggak masalah, dia bisa hire orang logistik yang profesional. Tapi sebagai owner bisnis yang menyerahkan semua bisnisnya ke si direktur utama, dia nggak boleh nggak ngerti. Si owner ini tidak boleh tidak mengerti, dia harus mengerti semua seluk-beluk bisnisnya. Karena kalau nggak dia ditipuin terus sama si direktur utamanya. Nanti logistik dibohongin, nanti marketing dibohongin, nanti bagian keuangan dibohongin. Akhirnya si direktur utama bukannya malah dapat untung dari usahanya dia malah tekor gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi Anda sebagai owner harus tahu dulu seluk-beluk bisnis ini. Nah, salah satu contoh lagi. Ya, salah satu contoh, itu contoh besarnya. Contoh kecil di lapangannya nih yang saya sering lakukan adalah gini Bapak dan Ibu. Pernah nggak ketemu orang yang mengatakan produknya mahal? Gitu ya. Produknya mahal gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah ketemu orang-orang di sana. Saya selalu mengatakan gini ke teman-teman saya, ke downline saya, ke grup saya, ke para sahabat semua ya, teman-teman, Bapak dan Ibu, saya selalu katakan gini, prospek kita Bapak dan Ibu, dia mau pendapat apapun silakan, itu haknya dia, saya tidak terpengaruh. Saya tidak menyalahkan dia berpendapat seperti itu, saya tidak menyalahkan dia berpendapat itu mahal atau itu segala macam ya, yang negatif-negatif saya tidak menyalahkan, itu adalah haknya dia 100%. Tapi juga hak saya untuk tidak menerima pendapat dia. Nah, yang jadi masalah tuh gini Bapak dan Ibu, kita nerima pendapat dia. Nah, itu masalah. Pada saat kita menerima pendapat dia, kita jadi berhenti menjalankan bisnis kita. Nah, itu nggak boleh. Kalau Anda berhenti menjalankan bisnis Anda karena hanya satu orang mengatakan tidak, berarti bisnis Anda diatur oleh satu orang itu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh sederhana. Saya kebetulan punya teman baik yang sekarang jadi downline saya. Dia tadinya seorang direktur di perusahaannya dia, direktur utama di perusahaannya dia, miliknya dia bahkan di perusahaan sewa menyewa dan jualan LED. Ya, tapi karena masa pandemi perusahaannya tutup. Ya, tutup. Akhirnya dia ngapain? Dia nge-Grab. Saya bilang gini sama dia. Lu nge-Grab tergantung sama satu customer atau sama banyak customer? Ya banyak lah. Ya udah. Sama, bisnisnya juga gitu. Tergantung sama banyak customer, jangan cuma sama satu. Satu orang nggak mau naik Grab lu ngambek? Enggak. Cari lagi yang lain kan? Iya. Oke, sama. Bisnisnya juga gitu. Satu orang mengatakan tidak, satu orang mengatakan mahal, cari yang lain. Gitu Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh terpengaruh sama pendapatnya orang. Orang boleh berpendapat gitu, itu haknya dia. Kita nggak boleh salahkan itu, tapi kita juga nggak boleh mengikuti pendapatnya dia. Kalau kita mengikuti pendapatnya dia, berarti kita sebagai owner bisnis diatur oleh orang tersebut. Itu contoh yang tadi mau saya cerita. Pernah dengar kan bisnis ini mahal, produknya mahal gitu ya? Coba saya tanya sekarang Bapak dan Ibu. Saya tanya ya, saya kasih cerita. Misalkan nih, ada orang yang prospek kita, kita ketemu prospek kita. Lalu prospek kita nih bilang ini mahal, terus dia bilang saya baru aja keluarin uang buat anak sekolah, buat renovasi rumah, buat pulang kampung, buat segala macam belanja dan sebagainya. Uang saya habis. Uang saya lagi habis nih, lagi kosong uang saya. Dan produk lu mahal, produk kamu mahal. Ya, kita tanya gini ke dia, oke, saya terima pendapat saya dengarkan pendapat kamu. Saya bilang gini sama dia, di luar itu seandainya nih Pak Bu, seandainya saya kasih cerita ke dia, Pak Bu, Bro, di luar tuh seandainya ada mobil Mercy Bro, milik gua, milik saya, ya milik saya mobil Mercy itu. Kebetulan baru keluar dari showroom. Harganya kurang lebih 800 sampai 900 juta. Baru keluar dari showroom seri C terbaru. Nah, malam ini Bro, malam ini Pak, Bu,
Mas, Mbak, saya mau kasih ke kamu dengan harga cuma 10 juta. Nggak perlu dibayar malam ini, bayarnya besok pagi aja. Cuma 10 juta saya kasih. Kalau kamu punya uang 10 juta, saya kasih. Besok pagi juga nggak apa-apa. Bahkan saya tunggu sampai besok siang. Pertanyaan saya ke Bapak dan Ibu semua di Zoom ini, kira-kira teman saya tadi itu, atau prospek Anda tadi yang bilang uangnya sudah habis buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, kira-kira dia mendadak punya uang nggak 10 juta besok siang? Pasti Pak. Pasti. Pasti. Pasti Kenapa? cari sampai depan. Yes, pasti. Kenapa? Karena di otaknya dia, gila saya dapat Mercy seharga 800-an juta hanya dengan 10 juta. Itu kalau saya beli, kalau perlu saya ketok-ketok pintu tetangga, kalau itu saya telepon-telepon keluarga untuk minta pinjam dulu 10 juta, karena kalau itu saya beli 10 juta besok siang, saya jual sorenya dengan 100 juta aja pasti banyak yang beli. Dan saya udah untung 90 juta. Saya kembalikan 10 jutanya, saya udah untung 90 juta. Itu Bapak dan Ibu. Cerita itu menunjukkan bahwa, maksud saya bercerita itu apa? Menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak punya uang. Gelandangan sekalipun, ya tukang minta-minta sekalipun, tukang pulung sekalipun, ya kalau kita kasih dia peluang seperti itu, dia akan cari, Bapak Ibu. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang tidak terinspirasi. Nah itu saya meyakinkan diri saya sendiri, bukan meyakinkan prospek saya. Gitu loh. Kalau dia bilang mahal, saya bilang enggak mahal. Harga itu Bapak Ibu, harga itu tidak pernah salah. Harga itu tidak pernah salah. Yang salah itu prospeknya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Mercy mahal ya. Mahal ya dibandingkan mobil-mobil lain. Tapi tetap aja ada pembelinya. Yang salah gimana? Yang salah adalah kita menawarkan Mercy ke orang yang mampunya cuma beli Agya. Yang mampunya cuma beli Avanza. Ya salah. Salah prospeknya, salah pasarnya. Bukan salah harganya. Harga itu dibuat sedemikian rupa, itu kan sudah diteliti oleh para ahli. Oleh para ahli marketing di perusahaan itu, ini harganya cocoknya segini nih, ini memberikan kelas begini nih, promosinya begini nih. Gitu. Contoh lagi misalnya harga pendidikan segini. Mahal nggak? Enggak, itu harganya sudah standarnya begitu Bapak Ibu. Ada seminar di Jakarta yang harganya 14 juta. Seminar di Jakarta yang harganya 14 juta. Pesertanya itu dibatasin 500 membludak Bapak Ibu. 14 juta. Mahal. Tapi ada tuh pembelinya, 500 orang aja lebih ada. Gitu. Yang salah tuh bukan harganya, Bapak Ibu. Yang salah tuh prospeknya. Nah, kita salah menawarkan produk ini ke prospek yang memang nggak mampu. Gitu. Dia mampunya beli Agya, kita tawarinnya Mercy. Nah, itu Anda harus yakinin diri sendiri, bukan yakinin orang lain. Karena ini bisnis kita. Oke, ini satu topik aja bahasanya banyak banget ya. Oke, maju dulu deh. Yakin, ya, yakinkan diri sendiri. Di sini PR kita terbesar bukan yakinkan orang, yakinkan diri sendiri. Makanya Bapak Ibu kita harus sering datang ke pertemuan. Kenapa? Karena di pertemuan lah kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Kita belajar dari orang lain. Ini basic prinsipal yang berikutnya nih. Kita mengembangkan diri sendiri. Saya kasih contoh gini. Saya cerita aja nih, kepikir cerita. Bapak Ibu tahu belalang? Belalang tahu ya, ini para ahli biologi seluruh dunia, ahli serangga seluruh dunia meneliti bahwa belalang itu bisa loncat 17 kali, jauhnya 17 kali, lebih jauh daripada panjang tubuhnya dia. Ya, 17 kali lebih jauh daripada panjang tubuhnya dia. Itu paling kecil, dia bisa loncat sejauh itu. Tapi kenyataannya, para ahli serangga itu pernah membuat sebuah penelitian, serangga ditaruh di dalam stopless. Ya, serangga itu bisa loncat 17 kali lebih tinggi daripada panjang tubuhnya dia, si belalang tadi. Tapi ini ditaruh di stoples. Nah, pada saat dia loncat, stoplesnya ditutup ya, stoples kaca itu ditutup. Pada saat dia loncat, kepalanya kepentok sama stoples di atas. Jatuh. Loncat lagi, kepentok lagi, jatuh. Loncat lagi, kepentok lagi, jatuh lagi. Begitu seterusnya, lama-lama belalangnya nggak mau loncat. So, saat dibuka tuh stoplesnya, dikeluarin belalangnya. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Belalang itu nggak pernah bisa loncat. Padahal sudah bebas dia. Kenapa? Karena dia bergaul di lingkungan yang memang memaksa dia tidak bisa berkembang, tidak bisa mengembangkan diri. Nah, Bapak dan Ibu salah gaul, ya akhirnya orang rata-rata juga ikutnya. Gitu, harus ganti pergaulan. Nah, harus ganti pergaulan itu dari mana Bapak dan Ibu? Berkumpul sama orang-orang positif. Orang-orang positif itu adanya di mana? Orang-orang yang selalu berpikiran maju, ngajak berkembang, itu adanya di mana? Adanya di pertemuan. Nah, kalau kita hadir ke pertemuan, potensi diri kita pun ikut berkembang gitu. Kita nggak seperti jadi belalang yang terkungkung gitu. Ya kayak ayam dalam tempurung gitu katanya, apa sih? Kayak ayam dalam sangkar gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi
hadir ke pertemuan biar kita bisa mengembangkan potensi diri kita gitu. Bahwa Bapak dan Ibu ini punya potensi sangat besar. Sayangnya karena kita salah gaul, kita nggak tahu potensi kita gitu. Gitu. Oke. Ini juga basic prinsip, kembangkan diri sendiri. Karena kita adalah owner diri kita, bisnis kita. Kuasai semua ilmunya. Sekali lagi, kita adalah owner, ya kita kuasai semua ilmunya. Jangan sampai direktur utama kita lebih pintar daripada kita gitu. Jangan sampai itu, gitu ya. Oke, apalagi? Nah, kabar baiknya ilmunya itu cuma 5% sebenarnya. Ya, ini juga basic prinsip kita harus sadar bahwa ilmunya itu cuma 5%. 95%-nya gimana? Sikap. Nah, ini nanti kalau mau bahas ilmu 5% dan sikap 95%, itu nanti ada materi tersendiri lah. Itu mungkin 2 jam lagi tuh bicara itu. Tapi saya cuma mengatakan gini, yang membedakan owner sama direkturnya itu apa? Lebih banyak di mana Bapak dan Ibu? Mungkin secara ilmu si direktur lebih tahu karena dia lulusan perguruan tinggi S3 misalnya, perguruan tinggi ternama S3 gitu. Owner cuma lulusan SMA mungkin. Ya, Bob Sadino tuh cuma lulusan SMA dia. Tapi dia menguasai membawahi banyak sekali profesor, doktor dan lain sebagainya di perusahaannya dia ya. Manajer-manajer profesional di perusahaannya dia banyak. Pinter-pinter ya, S3 semacam S2, S3 gitu. Yang beda di mana Bapak dan Ibu? Yang beda adalah dia ngerti semua seluk-beluk bisnisnya walaupun tidak perlu detail, dia ngerti semua seluk-beluk bisnisnya, tapi Bapak dan Ibu sikap dia lebih bagus dari orang-orang itu semua. Sikap dia sikap pengusaha, sikap dia sikap sebagai owner. Nah, owner tuh sikapnya gimana sih? Salah satunya nih yang saya belajar dari semua owner di dunia ya. Salah satunya almarhum Om Bob Sadino itu owner selalu bangun lebih pagi. Pulang lebih malam gitu. Kalau direktur ya lebih pagi dibanding karyawannya, tapi masih lebih kalah pagi dibandingkan si owner. Dia bangun dari perusahaan itu kecil, sendirian dia bangun sampai nanti sudah makin besar baru dia hire direktur. Itu dia bangun sendiri semuanya. Itu masalah sikap. Sikap terhadap kerja keras, sikap terhadap perusahaan, sikap terhadap produk, sikap terhadap jari sponsorisasi, sikap terhadap upline kita, sikap terhadap downline kita, bagaimana sikap terhadap crossline kita, bagaimana itu semuanya sikap, masalah sikap nanti bahasnya di kesempatan yang berbeda lah. Tapi kita harus tahu basic principle ini di bisnis ini adalah lebih mengutamakan sikap gitu. Ya saya pernah bahas di video sebelumnya, di meeting kita sebelumnya, masalah sikap mengambil tanggung jawab. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang hadir ke video sebelumnya ikut mendengarkan ya. Oke, saya lanjut aja dulu. Nih, Bapak dan Ibu, jangan cari alasan. Ya, owner tidak pernah cari alasan. Nah, itu dia. Owner nih, kalau owner bisnis Bapak Ibu, setiap kali dia menghadapi hambatan, dia cari jalan lain. Dia ketemu tembok nih, dia muter. Dia ketemu tembok, dia muter lagi ke kiri. Dia ketemu tembok, dia naik ke atas. Dia ketemu tembok, dia gali ke bawah. Kalau karyawan, kalau direktur nggak gitu. Ketemu tembok, dia berhenti, dia diam. Gitu. Oke. Tapi kalau owner nggak pernah. Dia mau gimana caranya? Karena itu uang yang karena dia sudah menanamkan uang di situ. Dia sudah menanamkan waktu di situ. Dia sudah menanamkan perasaan dia, hati dia, keseriusan dia. Terus dia kalau ketemu tembok, dia nggak langsung gampang menyerah. Dia akan cari cara-cara lain. Gitu. Nah, sikap kita gimana terhadap itu? Gitu. Apa kita cari alasan atau kita cari jalan, gitu kan? Atau kita cari uang. Nah, ini cuma bisa pilih salah satu nih. Pilih salah satu, mau alasan atau mau uang. Mau alasan atau mau sukses. Karena nggak mungkin dua-duanya terjadi. Kalau kita mau sukses, ya singkirkan alasan. Kalau kita mau dapat alasan, ya udah pasti nggak akan sukses. Pasti uang nggak akan datang. Ini harus dipilih salah satu, alasan atau uang. Coba Bapak dan Ibu lihat, orang sukses di dunia ini nggak ada satupun yang punya alasan. Nggak ada. Padahal kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ya sama, bahkan mungkin lebih keras dari kita. Saya baru ingat berapa hari yang lalu, waktu di Zoom saya, di presentasi Zoom yang perusahaan, terakhir tuh ada pertanyaan, Pak, ini saya buta, bisa nggak saya sukses? Bisa. Kenapa mesti nggak sukses orang buta? Bisa orang buta. Kan yang buta kita. Kan kita nggak harus sponsori orang buta lagi. Kan kita bisa sponsori orang yang melek matanya. Bahkan saya pernah cerita, di Zoom itu saya juga cerita, waktu saya jalan-jalan ke Jepang dulu di Sinergi ya, saya waktu masih di Sinergi, waktu itu ada ulang tahun Sinergi ke-10 di Jepang, itu saya ketemu sama 7 orang distributor gagu, bisu. Bukan buta, gagu, bisu, dari Jerman. Ya. Saya tanya sama mereka pakai bahasa isyarat, kok kamu bisa jadi team leader and above? Waktu itu ada team leader, ada team manager, ada team director gitu. Kok kamu bisa jadi team leader and above? Kamu kan bisu gitu. Dia ada interpretasinya situ ya.
pakai bahasa isyarat juga gitu, dia bilang gini, ya yang bisu kan kita harus bersama orang bisu. Iya juga ya, masuk akal juga ya. Gitu. Coba bayangin kita bersyukur Bapak Ibu masih bisa ngomong nih, masih bisa cerita pakai mulut. Bayangkan kalau kita bisu presentasi FAI, repot nggak? Repot, tapi bisa nggak? Bisa. Kenapa mesti nggak bisa? Nah, tinggal milih alasan atau uang. Alasan jadikan kebisuan kita atau kelemahan kita sebagai alasan untuk kita tidak maju, atau malah menjadikan itu menyingkirkan itu dan bahkan menjadikan itu kekuatan untuk maju. Itu tergantung kita. Tinggal pilih. Nah, kalau Anda owner, kalau Bapak dan Ibu merasa Anda adalah pemilik dari bisnis ini, mestinya yang maju bukan yang mundur gitu. Gitu, ya. Oke. Apalagi? Nah, ini dia, kita harus sadar bahwa fondasinya adalah kerja. Di bisnis ini fondasinya adalah kerja Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada makan siang gratis. Ya, cerita. Nah, presentasi lah, bahasa kerennya dulu presentasi, tapi saya mau ganti kata-kata presentasi dengan kata-kata yang lebih membumi lah gitu, familiar gitu, cerita. Karena kalau kita bilang presentasi, ketakutan harus presentasi Pak, enggak harus presentasi Bapak Ibu cerita aja deh. Ceritanya gimana Pak? Cerita aja, terserah mau gimana pun, pokoknya cerita. Tadi ingat pasti prinsip yang pertama tadi, yang nggak boleh adalah berdiam diri, ya itu yang nggak boleh. Mau masuk lewat manapun terserah, mau cerita apapun terserah, pokoknya cerita aja yang paling nyaman. Nah, kalau nanti sudah lancar bercerita, mulai ditata. Cara natanya bagaimana? Ikuti bahan presentasi yang sudah kita kasih. Nah, berceritanya sistematis seperti yang sudah kita biasa dengar dari Zoom. Ya, sistematis seperti, tapi awalnya berantakan nggak apa-apa. Silahkan aja, tapi kita ngerti juga sistematisnya, gitu Bapak Ibu. Ya, ini fondasi di bisnis ini adalah IPA, Income Producing Activity, atau aktivitas penghasil income. Apa itu aktivitas penghasil income? Aktivitas penghasil income itu adalah bercerita. Mau dia menjoinkan orang, mau dia berjualan produk, mau dia hadir ke pertemuan, hanya 3 ya. Presentasi, cerita yang menjoinkan orang, cerita yang menjual produk, atau hadir ke pertemuan, hanya 3. Selebihnya tidak menghasilkan income. Selebihnya nggak usah dilakukan. Ngegosip sana, ngegosip sini, ngomongin grup orang lain, ke crosslining, ngomongin grupnya uplining, nggak usah. Itu nggak ngasilin income. Yang ngasilin income cuma 3 itu. Bercerita menjoinkan orang, bercerita jualan produk, atau datang ke pertemuan. Itu yang pasti menghasilkan income. Hanya 3. Saya menyibukkan diri saya dengan hanya melakukan 3 hal ini. Saya tidak pernah menyibukkan diri saya dengan urusan-urusan, itu rumah tangganya orang downline kita kayak gini, nggak usah dipikirin. Itu dia berantem sama bapaknya, nggak usah dipikirin. Dia berantem sama tetangganya, nggak usah dipikirin. Kucingnya hamil, nggak usah dipikirin. Itu urusannya mereka. Urusannya kita 3 tadi, Bapak Ibu. Bercerita untuk menjoinkan orang, bercerita untuk membuat orang beli produknya, dan kita hadir ke pertemuan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Gitu Bapak Ibu. Ya. Next-nya apa? Pertemuan. Nah, ini juga prinsip dasar juga. Hadir ke pertemuan. Saya belum pernah lihat orang sukses di bisnis ini yang mereka tidak pernah hadir ke pertemuan. Mereka tuh rata-rata ya, kalau yang saya lihat ya, leader-leader besar itu yang sukses itu mereka sangat fanatik sama pertemuan. Sangat fanatik sama pertemuan. Coba lihat Bapak Ibu. Pasti mereka sangat fanatik sama pertemuan. Pasti grup mereka besar datang ke pertemuan. Nah, gimana caranya kita menguasai ilmu untuk membuat orang datang ke pertemuan? Nah, karena kalau semakin grup Anda, Bapak dan Ibu datang ke pertemuan semakin banyak, wah itu udah besar aja. Pernah hadir ke acara Zoom yang hari Rabu sekitar sebulan yang lalu, Fit Forever Income Training, yang waktu itu bicara saya, Pak Adam, sama Pak Hendra, pernah ikut. Waktu itu saya ngomong gini, mungkin Bapak Ibu perlu ulang-ulang video-video itu ya. Saya ngomong gini, di Zoom kita ini rata-rata ada 100 sampai 120 orang lah. Ya rata-rata ya 100 sampai 120 orang. Tahu nggak Bapak Ibu, itu terjadinya setahun. Awalnya itu cuma 4, 5, 11, turun lagi 9, 7, naik lagi 13, 20, 30, turun lagi 20, naik lagi 40, 60, 70, 80, 100, turun lagi 80, 70, akhirnya tembus lagi 100, akhirnya sekarang antara 100 sampai 120. Setahun itu prosesnya. Bayangkan Bapak Ibu kalau setahun dari sekarang, Bapak dan Ibu punya acara Zoom sendiri. Acara Zoom sendiri. Punyanya grupnya Bapak dan Ibu. Dan itu jumlah orangnya antara 100 sampai 124 juga. 100 sampai 125 orang. Tahu nggak Bapak Ibu peringkatnya pasti sama Pak Hendra, master. Karena untuk jadi master,
Pak Hendra tuh cuma butuh 100 sampai 125 orang datang ke Zoom. Sulit nggak? Nggak sulit. Nggak sulit. Asal kita terus promosi pertemuan. Asal kita terus ajarkan grup kita bahwa itu penting datang ke pertemuan. Asal kita terus mengajarkan bahwa kamu harus mengembangkan diri kamu. A learning organization is a growing organization. A growing organization is a learning organization. Organisasi yang bertumbuh ada organisasi yang belajar. Organisasi yang belajar ada organisasi yang bertumbuh. Nah, kalau kita ajarkan itu terus dan akhirnya tumbuh besar, setahun dari sekarang Bapak Ibu punya acara Zoom sendiri yang hadir 100 sampai 125 orang, sudah dipastikan Bapak dan Ibu jadi master. Pasti. Kalau legend saya nggak tahu karena belum ada yang lahir legend. Tapi kalau master Pak Hendra sudah buktikan. Ya. Setengahnya lebih grup saya. Kalau setengahnya lebih dari 100 sampai 125 orang itu sudah dipastikan Bapak dan Ibu jadi elit. Nah, gitu aja. Gampang kok ngitungnya gitu Bapak Ibu. Indikatornya gampang. Jadi Bapak Ibu sekarang, saya pengen jadi legend Pak, saya pengen jadi master Pak akhir tahun 2022 gitu misalnya, akhir tahun 2022. Karena legend itu biasanya perlu 2 sampai 3 tahun. Bukan 1 tahun jadi legend, enggak, dari 2 sampai 3 tahun. Tahun pertama ini Pak, akhir tahun 2022 saya mau jadi master. Ya udah, gampang konsultasi saya cuma mengatakan, Ibu, Bapak ajak 100 sampai 125 orang ke Zoom-nya Bapak dan Ibu sendiri. Buat acara Zoom yang nantinya berkembang menjadi 100 sampai 125 orang. Itu udah dipastikan Bapak Ibu akan jadi master. Kalau setengahnya Bapak Ibu akan jadi elit, setengahnya lebih Bapak Ibu akan jadi elit. Saya udah buktikan itu. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, gampang. Hadir ke pertemuan. Apalagi? Ini mau investasi. Mau investasi. Owner tuh selalu mau investasi. Investasi apa? Jangan selalu dikonotasikan dengan uang, dengan finansial. Udah pasti dengan finansial sudah pasti, tapi jangan selalu dikonotasikan dengan finansial. Investasi itu banyak, salah satunya investasi waktu. Nah, ini yang paling sering nih yang dilanggar tuh waktu. Kepikiran cuma uang, udah saya udah investasi uang kok. Terus dia lupa investasi waktu, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau sukses di bisnis ini nggak cuma investasi uang, harus investasi waktu juga. Ya, tingkat keseriusan kita mendapatkan penghasilan dari bisnis ini, tingkat keseriusan kita sukses di bisnis ini itu ditentukan dari berapa besar kita mau investasi waktu di bisnis ini. Gitu ya. Kalau tadi saya investasi waktu saya cuma sehari masang 1 batu bata. Ya, kembali ke cerita tembok tadi, batu bata. Sementara Bu Ayu masangnya 10 batu bata, sementara Bu Yeni masangnya 100 batu bata sehari. Investasi waktunya lebih lama karena masang 100 batu bata. Ya wajar kalau Bu Yeni suksesnya lebih cepat. 100 batu bata yang dipasang, 100 batu bata itu membutuhkan waktu lebih lama. Ya saya cuma masang 1 batu bata terus pergi, terus diam. Ya wajar, cuma 5 menit selesai. Gitu. Jadi investasi waktu tuh sangat-sangat penting di bisnis ini. Apalagi yang penting yang lainnya, investasi perasaan. Investasi perasaan, kalau diledek orang, dibully orang, dicemooh orang, udah diemin aja. Saya sih nggak pernah mau pikirin tuh orang mau ngomong apapun mengenai saya bersyukur dosa-dosa saya dikurangin sama Allah. Itu, nggak usah didemin. Apa maksudnya nggak usah digubris. Fokus sama 3 hal tadi aja. Presentasi untuk menjualkan orang, presentasi untuk orang beli produk, hadir ke pertemuan. Itu aja fokusnya. Nggak usah dipikirin orang mau ngomongin apa. Ya, kita lebih tahu kondisinya. Iya, kita dengerin omongannya mereka sebagai introspeksi diri. Ya, penting itu boleh. Omongan mereka, masukan mereka itu kita dengarkan sebagai introspeksi diri. Tapi jangan semuanya ditelan mentah-mentah, Bapak Ibu. Ya, jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Itu disaring dulu. Disaring dulu, dilihat dulu benar apa enggak. Ada benernya, ya kita perbaiki diri kita. Kalau ada salahnya, nggak usah didengerin. Ya, kita pengusaha itu hatinya lembut Bapak Ibu. Pengusaha itu hatinya lembut, tapi telinganya keras. Telinga keras itu adalah tidak cepat tersinggung dia. Gitu. Ya, itu juga termasuk investasi perasaan. Ya, hatinya lembut, dia sayang sama orang-orang, tapi telinganya keras, dia tidak cepat tersinggung. Nggak galauan gitu. Ini orang asal ngomong aja ini saya tersinggung, nggak aktif. Jangan gitu Bapak Ibu. Kita ini bisnis manusia ya. Akan selalu terjadi friksi suatu saat nanti. Suatu saat nanti Ibu Yeni nggak suka dengan omongan saya. Pak Ansar mungkin akan ngomong si Yomil ini kurang ajar. Si Yomil ini ngomongnya asal ngomong aja nih, banyak bacot nih orang ini. Mohon maaf, saya juga manusia Bapak Ibu. Tolong dimaafkan gitu. Maksudnya saya dan semuanya orang yang Anda nggak suka itu tolong dimaafkan gitu ya. Dan Bapak dan Ibu juga jangan terpengaruh sama omongan kayak gitu. Jalan aja terus gitu. Karena ini impian Anda Bapak Ibu. Ini bisnis Anda ownernya gitu. Ya, Anda yang harus pegang kendali. Nah, sekali lagi kalau misalnya ada upline salah ngomong, terus Anda tersinggung, terus Anda nggak mau jalankan bisnis ini, ya berarti bisnis Anda tergantung sama upline itu, gitu. Jangan, Bapak Ibu. Atau ada downline Anda salah ngomong, terus Anda tersinggung, terus Anda nggak mau jalankan bisnis ini, berarti bisnis Anda diatur oleh downline. Jangan, Anda yang pegang kendali bisnis Anda, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya maksud dengan investasi perasaan.
yang namanya manusia itu berfriksi, Bapak Ibu. Pasti berfriksi. Ya, sedekat apapun kita, pasti nanti suatu saat Bapak Ibu akan tersinggung dengan omongan saya. Saya mohon maaf. Nggak ada sama sekali niat saya mengatakan hal yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah satu, mohon maaf. Yang kedua, jangan berhenti. Gitu Bapak Ibu. Ya, jangan berhenti. Oke, ini yang berikutnya. Apalagi? Petani mangga bukan padi. Ini udah kebuka yang di bawah nih. Nanti yang di bawah jangan dibaca dulu ya. Karena buatnya buru-buru, jadi udah langsung nongol. Ya udah, saya baca yang di atas dulu deh. Petani mangga bukan padi. Kita ini petani mangga, Bapak Ibu. Bukan petani padi. Apa bedanya? Petani padi itu selain nanam, udah panen selesai. Ya, besoknya nanam lagi. Panen lagi selesai. Besoknya tanam lagi, panen lagi selesai. Kalau petani mangga tuh tanam sekali, besoknya nggak usah nanam lagi. Dia panen terus, tinggal nungguin panen aja, tinggal nungguin berbuah lagi. Musim depan berbuah lagi. Musim depan berbuah lagi gitu. Ya. Nah, apa tuh bedanya? Maksudnya gini. Bapak Ibu kalau sponsorin orang, itu berusaha sebisa mungkin membuat dia jalan. Jangan sekedar mensponsori orang. Targetnya adalah bagaimana caranya membuat dia jalan. Karena kalau dia cuma disponsori, berarti Bapak dan Ibu hanya dapat omset dari sekali itu saja. Yang Bapak dan Ibu mau kan bukan omset yang sekali. Kalau omset yang sekali kan berarti Bapak dan Ibu ada di active income, bukan di passive income. Yang kita cari kan bukan active income, Bapak Ibu. Kalau active income yang kita cari mendingan kita kerja di kantor, lebih tenang, nggak dibully orang, ya kan? Ya nggak? Mendingan Bu Yeni kerja di kantor, lebih tenang, nggak dibully orang. Tapi kalau di sini yang dicari apa? Passive income. Apa itu passive income? Itu mencari orang yang berjalan. Nah, bagaimana caranya mencari orang yang berjalan? Sehingga dia akhirnya tiap bulan, tiap hari menghasilkan. Kalau dia menghasilkan, kita dapat passive income. Gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan orang yang berjalan? Hadir ke pertemuan. Kuncinya cuma satu, hadir ke pertemuan. Bawa dia ke pertemuan. Nah, tapi dia nggak mungkin datang ke pertemuan kalau kita tidak duluan datang ke pertemuan. Kita nggak mungkin bisa mempromosikan, naik Mercy enak loh, kalau kita sendiri belum pernah naik Mercy. Makan bakso itu enak loh, kalau kita sendiri belum pernah makan bakso itu. Nah, kita nggak bisa promosikan pertemuan itu bagus kalau kita nggak pernah menghadirkan diri kita sendiri ke dalam pertemuan. Kalau kita sudah menghadirkan diri kita sendiri ke dalam pertemuan, kita berkembang, potensi diri kita berkembang, kita tahu, baru kita bisa promosi pertemuan gitu. Oke, jadi kita ini petani mangga ya, bukan petani padi, bukan petani padi ya. Nah, menebar benih sebanyak-banyaknya, ya, menebar benih sebanyak-banyaknya. Jangan cuma satu. Petani mangga atau petani padi itu nggak ada nanam mangganya cuma satu benih, nggak ada. Pasti ratusan benih dia tanam, puluhan benih dia tanam. Nggak mungkin cuma satu terus dia tungguin, disiramin, dia tungguin, disiramin, dia berdoa, ya Allah, ini tumbuhin dong. Nggak begitu juga kali, gitu kan? Gitu kan? Dia nebar banyak gitu Bapak dan Ibu. Dia nebar banyak, menebar benih yang banyak sekali. Nanti biarkan alam, biarkan Allah, biarkan Tuhan yang mengatur semuanya itu. Mana yang mau ditumbuhin, mana yang mau dimatikan. Tapi kita berikhtiarnya nebar benih. Gitu Bapak Ibu. Ya, sebanyak-banyaknya. Jangan sampai Bapak Ibu benih-benih itu ditebar orang lain. Nanti jadi mangganya orang lain. Padahal benih-benih itu miliknya Anda. Saya kasih contohnya gini. Kan Bapak Ibu punya daftar nama ya. Jangan sampai daftar namanya Bapak Ibu di prospek orang. Oke, sekarang saya Bapak Ibu belum tentu kenal dengan daftar namanya Bapak dan Ibu semua. Ya, saya belum tentu kenal dengan daftar namanya Bu Yosmina. Saya belum tentu kenal dengan daftar namanya Pak Nathan atau Bu Yeni. Tapi bisa jamin nggak daftar nama saya kenal dengan daftar namanya Bapak dan Ibu? Nggak bisa jamin. Dunia ini kecil sekali Bapak dan Ibu. Bisa jadi daftar nama saya kenal dengan daftar namanya Bapak dan Ibu. Nah, kalau daftar nama saya kenal dengan daftar nama Bapak dan Ibu, terus di daftar namanya Bapak dan Ibu di prospek daftar nama saya, kan kita gigit jari itu. Telat diambil orang. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Jadi jangan berhenti menebar benih Bapak Ibu. Jangan biarkan orang lain menebar benih lebih banyak dan lebih cepat. Kita yang harus menebar benih lebih banyak dan lebih cepat. Ini bisnis kita gitu ya. Oke. Nah, ini juga prinsip 1000 kali 1 bukan 1 kali 1000. Di sini prinsipnya kita membangun jaringan yang banyak gitu ya, menebar benih yang banyak, menyambung jaringan yang banyak, membuka toko yang banyak itu contohnya, tapi hanya berjualan satu, berjualan sedikit. 1000 itu mewakili banyak, bukan 1000, banyak maksudnya ya. 1 itu mewakili bukan 1 tapi sedikit. Banyak orang masing-masing berjualan sedikit. Banyak orang masing-masing konsumsi sedikit gitu. Bukan satu orang, bukan 1 kali 1000. 1 itu mewakili, bukan mewakili 1, tapi 1 orang, sedikit orang berjualan banyak, bukan gitu.
Karena kalau satu orang berjualan 1.000, satu orang ini nggak jualan, 0. 0 apapun dikalikan 1.000, dikalikan juta, 0 ya tetap 0 hasilnya. Ya, jadi prinsipnya bukan 1.000 kali 1, tapi 1 kali 1.000. Apalagi ini tadi nih, ya, jual dan membangun jaringan. Ya, ini loncat-loncat nggak apa-apa ya, karena memang mohon maaf ini baru 10-15 menit terakhir tadi. Ini Pak, mana lebih penting, bangun jaringan apa berjualan? Kalau menurut saya dua-duanya sama-sama penting. Ya, dua-duanya sama-sama penting. Karena gini Bapak dan Ibu, ini sama seperti saya analoginya menarik dan membuang nafas. Kalau Bapak dan Ibu nanya ke saya, mana lebih penting Pak, jual atau bangun jaringan? Saya balik bertanya, mana lebih penting Bapak atau Ibu, menarik atau membuang nafas? Sama penting ya, karena Bapak dan Ibu nggak bisa hanya menarik nafas atau hanya membuang nafas, nggak bisa. Pasti dua-duanya harus dilakukan berbarengan. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya fokusnya Bapak dan Ibu, kalau saya fokusnya membangun jaringan fokusnya ya. Tapi nanti kalau ada orang yang nggak mau dengan bisnisnya dia nggak mau, baru saya tawarin produk, baru saya jualan. Tapi dilakukan berbarengan gitu ya. Ini juga prinsip dasar gitu. Apalagi mencari orang yang sedang mencari. Nah, ini kita bukan dewa loh Bapak Ibu. Saya bukan dewa, bukan Tuhan yang bisa membuat Pak Nathan sukses, tidak. Saya bukan dewa, bukan Tuhan yang bisa membuat Ibu Jenny sukses, tidak. Yang membuat Bu Jenny atau Pak Nathan sukses adalah Bu Jenny dan Pak Nathan sendiri bersama Tuhan, bukan saya. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan apa? Bukan membuat Bapak dan Ibu sukses, bukan. Tapi mencari orang yang sedang mencari orang yang siap sukses. Gitu Bapak Ibu. Lebih mudah mana? Membuat orang sukses atau mencari orang yang siap sukses? Kalau buat saya Bapak Ibu, lebih mudah mencari orang yang siap sukses daripada membuat orang sukses. Karena sekali lagi saya bukan dewa. Saya bukan Tuhan yang bisa membuat Bapak dan Ibu sukses. Saya lebih enak mencari orang yang sudah siap sukses, mencari orang yang sedang mencari. Karena kalau kita ketemu orang yang sedang mencari, kita ketemu orang yang siap sukses, waduh orang itu kita nggak usah bantu pun dia udah jalan sendiri. Gitu. Ya, prinsipnya itu Bapak dan Ibu. Prinsipnya adalah mencari orang yang sedang mencari orang yang siap sukses. Nah, tapi susah Pak nyari orang kayak gitu. Saya nggak bilang gampang, saya tidak katakan gampang. Ya, tapi jauh lebih mudah, Bapak Ibu, mencari orang yang siap sukses atau mencari orang yang sedang mencari dan dia siap sukses daripada kita membentuk orang menjadi sukses. Gitu. Ya. Itu prinsip. Nah, karena kita tahu bahwa prinsipnya adalah mencari orang yang siap sukses, mencari orang yang sedang mencari, maka carilah yang banyak, menebar benihlah yang banyak. Ya, 1.000 kali 1 yang diperbanyak gitu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Gini. Saya mau ngomong apa tadi? Ingat lupa tadi. Apa ya? Mencari orang yang sedang mencari. Jadi gini. Nah, kabar baiknya gini nih Bapak dan Ibu. Saya kasih jaminan ke Bapak dan Ibu semua. Orang yang sedang mencari itu di luar sana Bapak Ibu banyak. Banyak banget. Berapa persentasenya? Nggak tahu. Tapi banyak. Banyak banget. Hampir 100%. Kok Pak Yomil bisa ngomong kayak gitu? Bisa. Dasarnya apa? Dasarnya gini nih Bapak Ibu. Kita bikin sampling ya. Kita bikin sampling kecil-kecilan aja. Kita kan dulu pernah kerja di kantor. Saya dulu pernah kerja di kantor nih Bapak Ibu. Saya dulu karyawan swasta. Ya, saya dulu pernah kerja di Bank Niaga, saya pernah kerja di Astra Internasional. Kita lihat ya. Kita lihat. Dulu waktu saya kerja di kantor, kita semua kan punya gaji nih. Kita semua punya gaji dong karyawan. Tapi lucunya, Bapak dan Ibu, teman-teman saya tuh di kantor, yang level-levelnya sudah tinggi juga gitu ya, mereka masih ada yang jualan batik, masih ada yang jualan bed cover, masih ada yang jualan kue lebaran, masih ada yang jualan pulsa, masih ada yang jualan segala macam. Dalam hati saya, ini orang semuanya sibuk berjualan padahal punya gaji ya. Berarti mereka sedang mencari. Berarti mereka tidak puas dengan kondisi mereka saat itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini omongan saya benar apa enggak? Benar apa benar? Benar, Pak. Benar kan Bapak Ibu yang masih bekerja, Bu Yeni kerja di kantor, di Pemda, teman-teman Ibu banyak yang jualan yang lain. Ya kan? Itu tanda bahwa mereka sedang mencari. Itu tanda bahwa mereka tidak puas dengan kondisi mereka saat ini dan mereka sedang mencari hal yang baru gitu. Ya kan? Entah itu karena memang tidak puas karena kurang, entah itu karena memang dia bosen dengan kerjaan yang lama terus dia pengen berganti profesi, entah itu karena dia bosen dengan bosnya terus dia pengen cari kerjaan yang tidak ada bosnya, apapun itulah gitu ya. Itu orang sedang mencari. Jadi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu tanya mencari orang susah nggak Pak? Saya katakan tidak gampang, tapi pasarnya luas banget gitu. Pasarnya luas banget, orang yang sedang mencari itu pasarnya luas banget. Masalahnya kita mau nyari apa enggak gitu. Nah, saya kasih contoh nih di sini saya suka kasih ceritanya gini.
Saya suka kasih cerita gini. Bapak Ibu tahu Avanza dong? Tahu, Pak. Tahu mobil Avanza ya? Pernah Iya. Bapak Ibu pernah nggak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kantor, dari rumah ke kantor, gitu ya, nggak lihat Avanza sama sekali? Pernah ya? Dari rumah ke kantor, atau dari rumah teman ke rumah kita, atau dari rumah kita ke mana, ke pasar gitu, kita nggak lihat Avanza sama sekali. Padahal di jalan tuh ombyoan tuh, banyak banget tuh Avanza. Banyak banget Avanza berkeliaran. Kenapa kita nggak lihat? Karena kita nggak nyari. Nah, coba besok pagi, besok hari apa? Besok hari Kamis. Nah, besok pagi, Bapak Ibu pergi ke kantor atau pergi kemanapun, coba pasang alarmnya, coba pasang antenanya nih, antenanya dipasang, dinaikin antenanya, terus cari Avanza coba. Pasti ketemu, banyak Avanza di jalan. Hitungin satu-satu. Lebih dari 10, bahkan lebih dari 30 mungkin, bahkan lebih dari 50 sepanjang jalan itu. Tapi selama itu kita nggak pernah mencari, kita nggak lihat, karena kita nggak pernah mencari, kita nggak lihat. Kayaknya nggak ada, padahal seliweran di depan kita. Nah sama Bapak dan Ibu, prospek juga gitu. Prospek itu, mohon maaf ini yang mic-nya nyala, tolong dimatikan. Oke. Coba sekarang Bapak Ibu besok nih, keluarin antenanya, cari Avanza di jalan. Banyak. Nah, prospek juga gitu Bapak dan Ibu. Prospek itu kalau kita nggak nyari, nggak kelihatan dia. Nah, kita nggak ngeluarin antena kita, nggak ketemu. Tapi kalau kita keluarin antena kita untuk mencari prospek, banyak. Orang yang sedang mencari itu banyak. Cuma kita nggak lihat, karena kita nggak mencari. Kita nggak mencari orang yang kayak gitu. Kalau saya, Bapak Ibu, dari dulu melatih diri saya mencari orang yang sedang mencari. Ini orang lagi nyari nih, ini prospek gue paling bagus nih, gitu. Ini orang sedang mencari, ini prospek gue paling bagus nih. Gitu, Bapak Ibu. Kita ngerti profiling orang itu, gitu. Kita cari orang yang sedang mencari. Banyak, disiapkan banyak Bapak Ibu. Dimanapun. Enggak, Pak, itu di Jakarta Pak, di Manokwari susah. Enggak, dimanapun. Gitu. Enggak Pak, itu adanya di Manokwari, di Sorong susah Pak. Enggak, dimanapun. Orang sedang mencari Bapak Ibu. Ya, di depan batang hidung kita tuh banyak orang sedang mencari. Kita nggak masang antena, kita nggak lihat. Gitu ya. Oke, apalagi? Saya jadi semangat sekali nih. Masker oksigen juga karena buru-buru, mohon maaf, jangan dibaca yang bawah dulu, yang di atas. Prinsipnya masker oksigen. Apa sih prinsip masker oksigen itu? Masker oksigen itu gini Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat ya, kita naik pesawat, Bapak Ibu kan pernah naik pesawat. Si pramugari itu kasih peragaan di depan tuh. Bila terjadi tegangan tekanan udara di dalam pesawat, maka akan turun masker. Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah memasang masker ke diri Anda sendiri, baru masang ke anak-anak. Itu cara yang benar. Cara yang salah adalah masang ke anak-anak baru masang ke diri sendiri. Itu cara yang salah. Kita selamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita selamatkan orang lain. Kita nggak bisa selamatkan orang lain sebelum kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Nah itu prinsip masker oksigen. Bapak dan Ibu sekarang mau menyelamatkan grup. Cara terbaik bagaimana? Selamatkan diri sendiri dulu. Kok sekejam itu sih Pak? Enggak kejam Bapak Ibu. Ini cara terbaik bantu downline. Saya kemarin pernah tanya ke Bapak dan Ibu semua, ke Bu Ayu saya pernah tanya. Cara terbaik bantu downline bagaimana? Presentasi. Follow up. Bantu follow up. Bantu presentasi. Bantu sponsorin orang Pak. Bantu ini, bantu jualan produk buat mereka Pak. Segala macam lah, konsultasi dan sebagainya. Iya, semuanya baik. Semua cara baik. Tapi yang terbaik bukan itu. Yang terbaik adalah kalau Bu Ayu naik peringkat. Yang terbaik adalah kalau Bu Maria naik peringkat. Yang terbaik adalah kalau Pak Nathan naik peringkat. Kalau yang terbaik adalah kalau Bu Yeni naik peringkat. Bantu diri sendiri dulu untuk naik peringkat. Kenapa? Kenapa pertanyaan? Karena pada saat kita naik peringkat, pada saat Anda naik peringkat, pada saat Bapak dan Ibu naik peringkat, semuanya terbantu. Semuanya terbantu, gak cuma 1-2 orang. Kalau presentasi cuma 1-2 orang yang terbantu. Follow up cuma 1-2 orang yang terbantu. Konsultasi cuma 1-2 orang yang terbantu. Motivasi cuma 1-2 orang terbantu. Tapi kalau pada saat Bapak dan Ibu naik peringkat, itu terbantu semuanya Bapak dan Ibu. Bayangkan, Bapak dan Ibu punya ribuan orang di bawah Bapak dan Ibu ya. Ada 1000 orang lah contohnya. Terus waktu dia melihat, Bu Yeni naik peringkat. Itu 1000 orang termotivasi semuanya. Itu 1000 orang langsung mengatakan gini, bisnis ini jalan. Bisnis ini jalan. Itu buktinya Bu Yeni bisa naik peringkat. Kalau dia bisa, saya bisa. Tapi kalau Bu Yeni tidak pernah naik peringkat, Bu Maria tidak pernah naik peringkat, di bawah tuh bertanya-nanya nih, sekelas Bu Maria aja nggak naik peringkat. Sekelas Bu Maria saja nggak naik peringkat. Sekelas Bu Ayu aja nggak naik peringkat.
Sekelas sehebat Bu Yeni aja nggak naik peringkat, bisnis ini nggak jalan. Kalau mereka aja nggak jalan, nggak bisa, kita nggak bisa. Dampaknya itu Bapak Ibu. Makanya bantu diri sendiri dulu. Bagaimana cara bantu diri sendiri? Sponsori yang banyak, tebar benih yang banyak. Tebar benih yang banyak. Masalah dia mau hidup mau enggak urusannya dia. Kita hanya bekerja dengan orang yang mau jalan. Prinsipnya dulu ya, upline saya ngajarin gini, kerja dengan orang yang kerja. Kerja dengan orang yang kerja, kerja dengan orang yang kuat, kerja dengan orang yang kuat. Ini bisnis ya, ini bukan pertemuan sosial. Kerja dengan orang yang kuat. Gitu. Kenapa? Karena kita harus sukses. Kalau kita sukses, kita bisa angkat mereka naik. Tapi kalau kita nggak sukses, gimana cara mereka naik? Saya mau cerita pengalaman saya pribadi dulu waktu saya jalankan MUI tahun 93 ya, 92, 93 dulu. Saya masih mahasiswa tuh, masih kecil-kecil imut-imut. Saya punya satu grup Bapak Ibu, satu grup satu kaki orang Semarang. Pekerjaannya sedih. Pengerjanya tuh dia tinggalnya di Gubuk di daerah Jakarta Kota. Di Jakarta Utara tuh, di Jakarta Kota di belakang stasiun, kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta, di belakang stasiun kota, itu namanya Beos. Itu kalau tidurnya di Gubuk ya, di rotan tuh, terus terbuka-buka gitu, angin masuk, kita bisa ngintip tuh sebelah, kita bisa ngintip, saling ngintip ke kamar sebelah, ke rumah sebelah, kita bisa saling ngintip. Tidurnya di atas, di bawahnya tuh kotoran. Naik ke tangga, tidur bawah kotoran. Dan saya pernah nginep di situ. Saya sengaja nginep 2 malam di situ. Mandi nggak bisa, mandi harus keluar, turun ke bawah, terus pindah ke jambannya, dan mohon maaf, kotornya minta ampun, dan harus beli airnya dari stasiun kota. Harus beli air di stasiun kota, itu belinya pakai dorongan tuh, pakai jerigen tuh beli air. Sebagai manusia biasa, saya timbul rasa kasihan. Sebagai manusia biasa, saya mau bantu mereka sukses. Mereka tuh jualannya gini, jadi ada kue-kue kering, salah satu yang saya ingat tuh kue kering telinga gajah tuh, tahu ya, kue kering telinga gajah, itu diplastik-plastikin lagi, dibeli kilo-kiloan dari pasar, diplastik-plastikin lagi, terus dikasih lilin, ditutup sama lilin, terus dijual ke orang. Itu dijualnya cuma 500 perak, Bapak Ibu. Zaman itu tahun 93 tuh dijual 500 perak. Yang bikin saya tercengang tuh apa? 500 perak aja diutangin. Jadi gini, dia mereka jalan dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, mereka taruh tuh kue-kue kering itu mereka taruh, plastik kecil 500 perak itu mereka taruh. Nanti seminggu kemudian mereka lewat lagi situ, mereka ambilin 500 peraknya. Saya bilang ini, ya Allah, 500 perak aja diutangin. 500 perak aja diutangin Bapak Ibu, gimana terenyuh nggak itu? Timbul rasa kasihan saya terbantu dia sukses di MLM yang dulu tahun 93 itu saya jalanin gitu ya. Tahu nggak, waktu saya konsultasi ke upline saya bilang gini, Pak, saya mau bantu, saya ceritakan tuh grupnya kayak gini, saya mau bantu mereka sukses, Pak. Didengerin sama upline saya sampai selesai. Selesai gitu dia ngomong gini, kamu sayang sama mereka Yomil? Sayang, Pak. Kamu mau mereka hidupnya lebih baik? Mau, Pak. Apa yang saya harus lakukan, Pak? Tinggalin mereka. Saya tanya nih, apa yang harus saya lakukan, Pak? Jawabannya, tinggalin mereka. Saya bengong gitu. Tapi karena saya teachable, alhamdulillah dari dulu saya teachable. Saya nggak pernah ngelawan. Apa yang saya bilang tinggalin, saya tinggalin. Kenapa? Saya baru sadar, berapa bulan kemudian saya baru sadar. Oh iya. Saya kalau sayang sama mereka, Bapak Ibu, bantu diri saya sendiri dulu. Kalau saya sukses, saya datang lagi ke sana, kasih uang aja, selesai. Gak usah kamu bantu begitu, kamu sendiri belum sukses. Gimana caranya kita ngangkat orang, kita sendiri nggak bisa ngangkat diri sendiri. Prinsip itu harus ada. Prinsip itu terjadi. Dan itu waktu saya ikut pencinta alam dulu. Waktu saya kuliah di UI dan ikut Mapala UI dulu tuh, waktu pas main arung jeram yang perahu karet itu ya, itu diajarinya juga gitu. Kalau perahu karet terbalik, siapa yang harus diselamatin? Pada saat kita semua tercebur ke dalam sungai arus deras itu, siapa yang harus diselamatin? Bukan teman kita, bukan. Diri kita sendiri dulu. Lucunya, ya kalau diri sendiri wajar lah ya. Wajar menyelamatkan diri sendiri. Tapi lucunya yang kedua, langkah kedua, siapa yang berikutnya yang saya selamatin? Bukan teman, bukan. Maaf, ini ada mic yang nyala. Oke, yang tahu nggak yang kedua yang kita harus selamatkan siapa? Maaf ya Bu Jasmina, saya mute ya. Tahu nggak yang kedua saya harus selamatkan siapa? Perahu. Perahu yang harus diselamatkan, bukan teman. Gila, perahu diselamatin. Tapi itu prinsip. Karena gini Bapak Ibu, para senior-senior saya, mentor-mentor saya bilang gini, gimana kamu mau menyelamatin teman kamu, perahunya aja terbalik. Selamatin dulu perahunya. Kalau perahunya sudah kamu selamatkan, balik perahunya, baru kamu tarikin teman-teman kamu tuh, masuk ke perahu lagi.
Gitu Bapak. Oh, gitu prinsipnya ya. Iya, itu prinsip Bapak Ibu. Itu prinsip-prinsip hidup. Nah, ini basic principle di bisnis salah satunya itu. Masker oksigen. Selamatkan diri kita dulu sendiri. Bu Jenny nggak akan pernah bisa, Bu Yosmina nggak akan pernah bisa, Pak Nathan nggak pernah bisa membantu orang lain kalau kita sendiri belum membantu diri kita sendiri dulu. Dan saya yakin itu ada di ajaran semua agama. Gitu ya. Oke, next. Apalagi? Ini kupu-kupu. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus selamatkan diri sendiri? Karena cerita kupu-kupu dan kepompong, ya nggak ada ini ada kupu-kupu cantik nih, indah kupu-kupunya. Kupu-kupu itu terjadi gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara kepompong, ulat itu keluar dari kepompongnya. Dia berjuang keluar dari kepompongnya. Dia berjuang sendiri keluar dari kepompongnya, akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Coba kalau kita kasihan, kita gunting kepompongnya, terus ulatnya keluar, malah mati ulatnya. Ya kan? Sudah pernah dengar cerita itu kan? Dan sudah pernah melakukan itu mungkin waktu masih kecil dulu. Ya, jadi nggak ada kupu-kupu yang indah itu hasil dari dibantu, nggak ada. Kupu indah itu terjadi karena si ulat tadi memaksakan diri keluar dari kepompong. Pada saat dia memaksakan diri keluar dari kepompong, itu ada, saya nggak tahu biologisnya ya, ilmu biologi ya, tapi bisa jadi ada serat-serat sayap yang dipaksa tumbuh. Nah, itu yang membuat dia jadi indah gitu. Coba kalau kita kasihan, kita gunting kepompongnya, mati kepompongnya, mati ulatnya. Nah, sama Bapak dan Ibu, di bisnis ini kita tadi saya ulangi lagi, kita bukan dewa, saya tidak bisa memaksa Bu Jenny sukses, nggak bisa. Yang memaksa Bu Jenny sukses Bu Jenny sendiri. Saya hanya bisa membantu, sama seperti cerita kita gendong anak, mentatih anak kita mulai jalan nih, kita nggak bisa paksa dia jalan, harus kemauan dia jalan. Kita cuma bisa gandeng doang, gitu Bapak Ibu. Ya, kita hanya bisa gandeng doang. Kita bukan dewa yang bisa membuat dia sukses. Yang membuat dia sukses adalah dia dan Tuhan. Kita cuma bisa bantu. Gitu. Oke, kemauan dia, perjuangan dia, gitu. Bukan perjuangan kita, perjuangannya dia. Kita hanya bantu. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Kita bikin diri kita sendiri jadi kupu-kupu yang bisa kita lakukan. Jangan buat orang lain jadi kupu-kupu. Jangan maksa orang lain jadi kupu-kupu. Kita buat diri kita sendiri jadi kupu-kupu, gitu ya bisa. Gitu. Ini bisnis siapa? Bisnis kita. Kita buat diri kita sendiri jadi kupu-kupu. Jangan bikin orang lain jadi kupu-kupu. Kita bukan dewa, gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih orang yang mau jadi kupu-kupu? Kalau kita cuma sponsorin satu, nggak bisa. Bapak Ibu nggak bisa ketemu orang yang hebat hanya dengan satu orang. Harus banyak, harus menebar benih yang banyak. Kalau menebar benih yang banyak, kita bisa milih, oh ini benih yang bagus, oh ini benih yang bagus, oh ini benihnya nggak bagus, oh ini nggak bagus, oh ini yang bagus. Oh ini akan jadi calon kupu-kupu yang bagus nih, ini akan jadi calon kupu-kupu yang bagus nih, ini akan jadi calon pohon mangga yang akan berbuah-buah terus nih, ini akan jadi pohon calon mangga yang berbuah-buah terus nih. Oh yang ini enggak, gitu. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu cuma punya satu benih, ya nggak bisa milih gitu. Oke, apalagi, nah ini dia melebar dan selalu hadir di permainan. Itu yang saya maksud semua ini adalah melebar, mensponsori orang sebanyak-banyaknya. Ya, dari tadi tuh kalau saya bicara menebar benih itu saya bicara mengenai melebar sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Karena kita harus pilih dari sekian banyak benih yang kita sebar, dari sekian banyak orang yang kita sponsori. Itu yang membantu kita menjadi sukses duluan. Kalau kita sukses, kita bisa bantu mereka sukses. Nah, dari situ kita bisa lihat mana-mana ini orang-orang yang serius. Orang-orang serius lah yang kita bantu. Orang-orang yang bekerja lah yang kita bantu. Orang-orang yang kuat lah yang kita bantu. Gitu Bapak Ibu. Ajak mereka selalu hadir ke pertemuan. Kenapa? Karena kita mau omset yang berulang, bukan omset yang cuma sekali. Gitu. Oke. Nah, yang terburuk bukan ditolak. Yang terburuk di bisnis ini bukan ditolak, tapi bekerja dengan orang yang salah. Kalau saya tanya yang terburuk apa? Ditinggal downline Pak? Enggak terburuk. Upline pergi Pak? Enggak buruk. Ditolak Pak? Enggak buruk. Ditolak Pak? Enggak buruk. Ditolak orang enggak terburuk. Yang terburuk adalah kalau Bapak dan Ibu bekerja dengan orang yang salah. Saya lebih suka ditolak daripada saya sponsorin orang gitu ya. Terus kayaknya dia bagus nih, ternyata 3 bulan kemudian dia nggak berkembang. Saya sudah tempel dia, sudah kerja sama dia, 3 bulan kemudian dia nggak berkembang. Itu wasting time. Itu yang terburuk. Bekerja dengan orang yang salah. Karena dia sendiri nggak pernah menjiwai, dia sendiri nggak ngerasain ini bisnis dia, ini bisnis apanya lah, ini bisnis downline-nya lah. Dia nggak pernah punya tanggung jawab untuk berkembang. Dia nggak pernah mau mengembangkan potensi diri dia. Itu yang wasting time. Saya udah 3 bulan kerja sama dia, dan itu wasting time. Mendingan dari awal, udahlah lu mendingan nolak aja dari awal. Jadi gue nggak wasting time. Saya nggak wasting time sama kamu, nggak ngabisin waktu saya sama kamu gitu. Ya, pertemuan. Tidak ada orang yang sukses selalu bolos. Yang udah yang tadi ini copy paste. Sudah habis. Saya mohon maaf, ini prinsip dasarnya banyak sih ya.
Ini yang saya kepikir aja malam ini karena mendadak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya ini juga nih, semangat sendiri aja nih saya. Silakan Bu Yosmina, Bu Mia, Bu Yanti, Pak Ansar, dan Bapak Ibu lainnya. Narik nafas dulu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Silakan loh kalau ada yang mau bertanya, silakan. Iya, Pak Yomil. Ya, Bu Jenny, silakan. Terima kasih Pak sudah mendengar penjelasan dari Bapak. Halnya sangat menarik. Saya teman-teman, rupanya banyak juga yang mengikuti sistem jaringan juga. Saya balik saya yang di prospek. Nah, jadi saya berpikir bahwa ada yang bilang orang alergi MLM, tapi nyatanya beberapa teman yang saya prospek mereka juga ada terlibat di dalam bisnis LML tersebut. Nah, terus saya lihat lagi dari tempat di Sorong ini banyak juga yang seperti ini bisnis kita ini produk-produk kesehatan. Jadi prinsipnya orang-orang menjalankan bisnis itu cuma tidak kelihatan. Ketika kita bercerita atau kita tahu oh dia ada di Herbalife, dia ada di sini, dia ada di sini. Jadi ketemu di sini kita tahu oh banyak dia juga sama dengan kita juga lagi cari orang, lagi berusaha prospek. Jadi di sini saya belajar bahwa kita cerita saja, pasti kita akan ketemu. Walaupun mungkin kelihatan agak lambat. Seperti saya berusaha dengan bisnis, tapi kayaknya belum masuk. Jadi saya duain kalau saya sudah masuk di dia punya manfaat, langsung saya pelan-pelan jelaskan bisnisnya. Jadi ketika banyak yang saya lihat di Sorong ini banyak yang menggunakan produk untuk kesehatan. Nah, ketika mereka sudah jadi pengguna, mereka akan menjadi member yang setia di dalamnya dan pasti itu akan mempengaruhi orang lain. Kadang di dunia medsosnya dikasih keluar itu apa yang mereka gunakan untuk minum pagi dengan ini sehat-sehat. Jadi paling tidak mempengaruhi orang. Jadi di sini pasti ada jalan terus karena masalah yang tidak teratasi pasti ada jalan keluar. Yang penting semangat saja. Itu pengalaman saya Pak. Terima kasih. Ya Ibu Jenny, saya senang nih Ibu Jenny membagi-bagi pengalaman. Ini maaf ya Bu Jenny, saya mute ya. Saya terima kasih Bu Jenny ya sudah men-sharing pengalamannya. Ini tanda ya Bapak Ibu semua, ini tanda bahwa cerita Bu Jenny ini bukti nyata bahwa di luar sana teman kita juga sedang mencari. Kita sudah bahas ya tadi. Banyak orang di luar sana sedang mencari. Buktinya apa? Pada saat kita nawarin di MLM, dia ternyata juga join MLM. Dia sedang mencari juga Bapak Ibu. Gitu. Bukti dia menjalankan MLM juga. Dia tuh punya impian-impian yang belum tentu bisa dipenuhi dengan kalau dia hanya kerja di kantor atau kalau dia hanya kerja dari bisnis dia yang sekarang. Dia harus cari side income tambahan. Gitu. Itu tanda, itu bukti nyata bahwa mereka juga sedang mencari. Nah, saya mau share sedikit nih pengalaman pribadi nih. Mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan suatu saat nanti ya, benar-benar bermanfaat. Saya pernah loh Bapak Ibu sponsorin orang nggak pakai presentasi. Seperti saya bilang kemarin ya seperti saya bilang tadi, kemarin itu saya lakukan. Cuma cerita-cerita aja. Ini ada satu kasus dulu waktu saya masih di Sinergi nih, saya masih di Sinergi. Waktu itu saya masih di Sinergi, saya ketemu salah satu leader besar. Dia orang Herbalife. Ini boleh dipakai nih. Ya, dia orang Herbalife, dia leader besar di Herbalife. Terus dia keluar dari Herbalife, dia jalanin perusahaan lokal. Saya malam-malam itu jam berapa ya? Saya datang ke rumah dia tuh jam 9 lebih lah, 9 lebih. 9 lebih saya mampir ke rumahnya, dibawa downline saya, karena ini prospeknya downline saya. Terus karena ini orang agak-agak sombong nih, dia cerita lah panjang lebar. Cerita terus, ada hampir lebih dari 1 jam lah pokoknya. Dia cerita tuh lebih dari 1 jam. Dan untuk dengerin cerita lebih dari 1 jam tuh juga kita perlu effort pasang telinga baik-baik gitu ya, hampir 2 jam bahkan. Terakhir saya cuma ngomong gini, Bapak Ibu. Saya cuma mengatakan gini, kan dia udah pindah ke MLM yang lokal ya, lebih kecil ya. Dia tadi di Herbalife, terus dia pindah ke MLM lokal yang lebih kecil. Saya cuma bilang gini, Pak, selama Bapak bicara tadi,
Saya bilang gitu, selama Bapak bicara tadi. Saya condongin badan saya ke dia nih. Saya tadinya duduk begini nih, duduk dengerin. Sikap bahasa tubuh orang mendengar gitu. Terus mengangguk-anggukkan kepala gitu. Tersenyum mengangguk-anggukkan kepala. Itu Bapak Ibu harus belajar di people skills ya, di buku-buku mencari kawan, pengaruh orang lain, people skills-nya Les Giblin dan sebagainya itu harus dipelajari. Sehingga orang tuh nyaman gitu. Kita komunikasi sama kita tuh nyaman. Oke, dia ngobrol gitu, saya dengerin, saya ngangguk-ngangguk, saya tersenyum. Oh, itu saya kadang-kadang kasih tanggapan gitu. Tapi selesai dia ngomong itu, saya baru ngomong gini. Hampir 2 jam. Saya bilang gini, Pak, selama tadi Bapak bicara itu, semakin Bapak bicara, Pak, semakin saya kagum sama Bapak. Saya condongin badan saya begini, semakin saya kagum sama Bapak. Bahkan saya kalau perlu saya liatin matanya, semakin saya kagum sama Bapak. Intonasi kalimatnya itu juga perlu diatur. Saya malah lihat gini ya Pak, mohon maaf ya Pak, Bapak ini kapten, Bapak ini, kalau di mata saya ya Pak, di mata saya, Bapak ini kapten kapal induk. Bapak ini kapten kapal induk Pak. Tapi, mohon maaf Pak, mohon maaf, Bapak sekarang jadi anak buah kapal tongkang. Segituin aja. Dia langsung gini, dia langsung kaget. Maksud Bapak apa? Maksud saya gini Pak. Bapak nih, semua pembicaraan Bapak tadi itu bikin saya kagum Pak. Bapak ini kualitas leader besar. Mestinya nggak ada di perusahaan kecil. Bapak ini dulu kapten kapal induk Pak. Sekarang kok Bapak jadi anak buah kapal tongkang? Ayo Pak, ikut saya Pak, jadi kapten kapal induk lagi di kapal induk yang baru. Udah gitu, ngomong gitu aja Pak. Saya cuma ngomong gitu aja, terus saya pulang. Tahu nggak? Besok pagi dia telepon downline saya tuh. Yang saya kan kesana sama downline saya, dia bilang gini, Pak Yomil hebat sekali, saya malam ini nggak bisa tidur. Besok pagi dia langsung join Sinergi. Langsung join Sinergi Bapak Ibu. Saya nggak pakai presentasi, saya nggak pernah ceritain Sinergi itu apa. Nggak perlu gitu. Kita lihat situasi juga, nggak perlu udah terlalu malam, dia ngomong udah 1 jam lebih, hampir 2 jam, jam 9, setengah 10, kalau dia ngomong 2 jam, jadi kalau dia ngomong sejam udah setengah 11. Ya kan? Setengah 11, jam 11. Kalau saya presentasi lagi di jam 12, nggak kelamaan gitu kan, udah nggak usah, saya pulang aja. Toh presentasi bisa dipelajari sambil jalan, nanti kan kata Richard Branson gitu kan, yang penting join dulu gitu. Ya udah saya ngomong gitu aja. Saya coba singgung emosinya aja, egonya saya gitu. Bapak ini luar biasa Pak, omongan Bapak. Kagum saya Pak dengan Bapak Pak. Mestinya Bapak kapten kapal induk Pak. Tapi saya malam ini saya cuma melihat Bapak anak buah kapal tongkang. Mohon maaf Pak ya. Bapak nggak. Maaf, ini saya mute dulu. Mohon maaf ya Pak, Bapak nggak kelasnya saya. Kecuali Bapak ikut saya masuk jadi kapten kapal induk lagi. Saya pamit ya Pak, terima kasih. Pulang saya Pak. Nah, Mbak Ibu kalau ketemu prospek kayak gitu, maksudnya gini, kan Bapak Ibu nanti ketemu nih leader MLM di lapangan nih. Ya kan? Kalau kita adu-aduan, berantem, jangan diadu. Dengerin aja sampai dia selesai ngomong. Udah selesai ngomong, udah ngomong gitu aja. Ngomong gitu aja. Pak, aduh Bapak hebat banget deh Pak. Saya kagum, saya bisa belajar banyak deh Bapak. Tapi sayang Pak, Bapak kita salah satu selain kapal Pak. Gitu. Bapak bisa ngajarin grup saya Pak, tapi sayang Bapak selain kapal. Tapi sayangnya kapal Bapak kapal tongkang, kapal saya kapal hidup. Selesai Pak. Nah itu bisa dipakai mungkin pengalaman itu buat Bapak Ibu nanti prospek leader besar. Kalau usah dipresentasi. Gitu. Oke. Ada yang mau nanya nggak yang lain? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Saya Pak Ansar dari Sorong. Saya baru, jadi saya hanya menyimak dulu. Terima kasih banyak Pak Yumil. Luar biasa. Terima kasih. Tadinya saya ngantuk, tapi setelah dengarkan presentasinya luar biasa. Insya Allah kami akan lakukan dengan baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ansar, sama-sama buat semuanya juga saya terima kasih ya. Saya tahu di sana sudah jauh lebih malam daripada saya, tapi masih juga mau hadir. Itu saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, itu luar biasa. Saya cuma bisa mengapresiasi saja dengan doa. Ya, semoga Bapak Ibu termasuk orang-orang yang dimudahkan rezekinya, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun agamanya Bapak dan Ibu, kita semua bersaudara ya. Gak ada salahnya kita mendoakan yang baik kan.
Gitu. Amin. Terima kasih Pak Jumil. Ya. Sama Ibu. Mungkin ada mau bertanya lagi, kalau enggak kita akhiri aja ya, karena di sana juga sudah jam setengah berapa ini? Setengah 12 ya. Besok mungkin masih ada kegiatan. Kecuali masih ada satu pertanyaan boleh deh saya ladenin, tapi kalau enggak kita akhiri ya, gitu ya. Ibu Ayu, saya kembalikan ke Bu Ayu deh. Silakan Bu Ayu. Baik Pak, oke Pak, terima kasih waktunya. Sharingnya luar biasa pada malam hari ini. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Yomil akan sangat, apa yang disampaikan tadi kita lakukan ya, ibu-ibu di Papua khususnya. Karena ini rata-rata di Papua ini. Ada beberapa yang di Lampung dan di Taiwan ini. Saya sangat bersemangat sekali untuk membangun bisnis ini. Tentunya tadi yang seperti Pak Yomil sampaikan, kita harus selamatkan dulu ya ibu-ibu. Nah jadi dari perjalanan sampai saat ini sih, alhamdulillah pencapaian sudah sangat luar biasa, dan saya berharap sih itu tidak hanya dengan saya, dan itu terjadi kepada teman-teman semua. Karena seperti jika kita sudah menjalankan, sudah kita ibaratkan saya sudah melewati untuk menjadi menjadi star. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah mengikuti. Nah, itu juga nanti akan sampai juga, karena mengikuti langkah-langkah tadi, apa sih yang dilakukan tadi, kok bisa sampai star. Nah, itu pasti akan sampai ke sana. Jadi seperti Pak Yomil juga mengatakan seperti jangan pikirkan kayak gitu ya, jangan dipikirkan tapi dilakukan. Nah, itu yang saya lakukan. Semakin kita pikirkan itu akan sangat sulit ya. Sesuatu hal seperti yang kita pikirkan mustahil gitu ya, tetapi itu terjadi jika kita lakukan. Nah, jadi jangan dipikirkan, tapi apa yang tadi kita dengarkan dari beliau, dari Pak Yomil, ayo kita lakukan, take action untuk kita bisa mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Karena reward-reward dari perusahaan FH ini luar biasa ya, membuat saya juga semangat ya. Saya juga nggak bisa tidur ya ibu-ibu. Nggak bisa tidur saya tiap malam, saya memikirkan besok siapa lagi yang mau diprospek, besok siapa lagi, besok kemana lagi, besok apa yang dilakukan, besok apa lagi. Nah, itu sudah setiap malam tuh itu yang saya pikirkan. Jadi ya Bapak Ibu, karena nggak usah dipikirkan tapi kita lakukan. Nah tadi sharing dari Pak Yomil sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Yomil, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang di Papua khususnya sudah hampir jam 23.30 ya, tapi tetap hadir dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah kita investasikan waktu kita untuk hadir pada malam hari ini menjadi suatu ilmu ya, karena pengembangan diri itu jauh lebih penting dari apapun ya, karena kalau kita ingin mendapatkan hasil besar tentu untuk mengembangkan diri kita adalah dengan mengikuti training-training seperti ini. Dan kita di sini ada sekitar 14 tadi ya. Nah, untuk ke depan pastinya kita ingin dong orang-orang di dalam tim kita juga seperti kita untuk belajar seperti itu, karena ilmu yang tadi kita dapatkan jika itu langsung downline kita langsung mendengarkan pasti juga akan mengalami semangat yang sama dengan kita. Jika hari ini hanya kita, coba lihat lagi ya di dalam training hari ini, di dalam grup kita berapa orang yang ikut training. Nah, usahakan untuk training-training selanjutnya kita bisa mengajak menambah jumlah orang yang aktif untuk ikut training di dalam grup kita ya ibu-ibu. Nah, mungkin itu aja, waktu juga sudah cukup larut malam. Terima kasih Pak Yomil, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin seperti itu Pak, mungkin kita bisa tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih. Ibu, saya tutup dengan, saya mohon maaf kalau ada omongan yang nggak enak, yang menyinggung perasaan. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung atau apa ya, berniat jahat kepada Bapak dan Ibu ya. Kalau ada saya mohon maaf nih, saya mohon maaf banget, gitu ya, mohon maaf lahir batin. Ya, dan semoga Bapak dan Ibu sukses semuanya. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yomil. Sama semuanya. Terima kasih Pak Yomil, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam semuanya. Saya N ya. Saya minta izin saya N ya. Semuanya saya N. Terima kasih. Ya, Pak Jumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.